Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia SMA akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Subtemanya tekanan osmotik. Selanjutnya kita harus ketahui dulu tekanan osmotik itu apa ya. Jadi tekanan osmotik itu adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Biasa disebut dengan proses osmotik ya. Jadi menurut Van Hoff tekanan osmotik itu mengikuti hukum gas ideal PV-NRT. Untuk ilustrasi tekanan osmotik kita lihat ada pipa U. Pipa U ini diberi dua jenis larutan yang tidak saling bercampur. Ada membran semipermeabel yang sebagai pembatasnya. Sebelah kiri ada larutan pekat dan sebelah kanannya larutan encer. Jadi membran semipermeabel ini berfungsi sebagai sekat dan sebagai sebagai ini selaput ya. Namanya ini selaput atau apalah namanya ini. Ya seperti itu ya membran semipermeabel ya. Jadi dia ini selaput tipis. Jadi dia bisa mencegah terjadinya pencampuran, tapi dia juga bisa ditembus oleh beberapa jenis partikel. Jadi pada kondisi di mana larutan encer bisa masuk pada larutan yang konsentrasinya tinggi atau larutan pekat, itu yang dikatakan tekanan osmotik. Jadi diberi tekanan sehingga larutan encer ini bisa masuk pada larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi yang konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi disebut tekanan osmotik. Apabila tekanan konsentrasi partikel-partikel yang berada pada konsentrasi tinggi pindah ke konsentrasi rendah, itu dikebalikan dari tekanan osmotik, namanya tekanan turgor ya. Tapi kita tidak jelaskan tekanan turgor, kita fokus ke tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik ini rumusnya tadi P sampai V sama dengan nRT. Selanjutnya P ini kita ubah simbolnya saja jadi P. P itu kan tekanan dalam bentuk universalnya. Ini P ya, khusus tekanan osmotik. Tidak perlu pusing dengan penyimbolan seperti ini. V tadi posisi kali, pindah ke ruas sebelah namanya bagi. Jadi N per V. N per V ini tidak lain adalah rumus molaritas, mol per volume. Nah, makanya di sini P sama dengan mRT kali I. T ini temperatur dalam Kelvin. Jadi nanti kalau soalnya temperatur dalam derajat Celcius, kita harus convert dia ke Kelvin. Dengan rumus derajat Celcius ditambah 273. Kalau R ini adalah tetapan gas universal. Ada 3 jenis R yang saya ketahui, tapi kita gunakan saja yang 0,082 ya. Selanjutnya ini seperti tadi, ini diperbesar saja gambarnya. Jadi ada pelarut murni, ada larutan ya. Dibatasi oleh selaput tipis yang namanya membran semipermeabel. Jadi ini molekul zat terlarut ya. Molekul zat terlarut ya. Ini molekul pelarut. Ya, molekul pelarut bisa masuk ke tempat yang lebih pekat ke dalam larutan. Nih. Nah, inilah yang disebut tekanan osmotik. Jadi larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain, dia disebut hipotonis. Kalau sebaliknya disebut hipertonis. Jadi larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi. Kalau larutan yang memiliki tekanan osmotik sama dikatakan isotonis. Selanjutnya ada contoh soal. Jika tekanan osmotik dari 500 ml larutan fruktosa ini gula tebu ya. Kalau pernah dengar gula ya, fruktosa gula tebu ya. Pada suhu 32 derajat Celcius sebesar 2 atmosfer, massa fruktosa tersebut adalah. Jadi ini mR fruktosa kita ARC itu 12 ya. ARO itu 16 kali 6 96.
Kalau ini 12 kali 6, 72. 72 tambah 96, 168. H itu airnya 1 kali 12, 12. 168 tambah 12, 180. Jadi MR fruktosa nanti ini 180 ya. Pada suhu 32 derajat Celcius, kita convert ke Kelvin itu ditambah 273 ya. 273 berarti berapa ini? 305 ya. 273 305 Kelvin nanti. Kita lanjut ke cara jawabnya. Jadi rumus tekanan osmotik PMRTI. Karena fruktosa ini adalah non elektrolit, dia tidak terbentuk ion. Kalau tidak terbentuk ion, maka I-nya sama dengan 1. 1 tambah alfa N kurang 1. N-nya kan 0 karena tidak ada ion. N-nya 1 karena tidak ada ion. 1 kurang 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 tambah 0, 1. Makanya I-nya sama dengan 1 ya. R-nya ini 0,082, tetapan yang tadi. Ini 305 ya. Nah, ini volumenya 500 ml ya, 500 ml. 1000 bagi 500, 2. 2 bagi 2 habis. Jadi massa sama dengan bagi pindah ke sebelah 180. Kali pindah ke sebelah jadi bagi. Kali jadi bagi. Jadi nanti ini rumusnya massa sama dengan 180 per 0,082 kali 305. Jadi hasilnya ini 14,4 gram. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter darah manusia agar tekanan osmotiknya sama ya, 7,7 atmosfer. Airnya Na 23 dan Cl 35,5. Di sini kita lihat NaCl itu adalah elektrolit. Jadi ini contoh dari tekanan osmotik yang menggunakan larutan elektrolit. Jadi kita samakan tekanan osmotik dalam darah harus sama dengan tekanan osmotik NaCl. Kita buat dulu reaksi ionisasinya, karena ini NaCl adalah elektrolit. Jadi NaCl terionisasi menjadi Na+ tambah Cl-. Masing-masing ionnya 1. Di sini 1 tambah 1 2. Makanya I-nya sama dengan N. N itu sama dengan 2 ya. Selanjutnya ini PMRTI. P-nya kan 7,7 ya. M ini gram per mr kali 1000 per volume. Ya ini volume ya, karena molaritas bukan gram. Jadi massanya yang dicari ya, massa yang dicari kali mr-nya 1000 per 1 liter itu 1000 ml. Nanti sini 0,082, sini ya RTI ya. T-nya berapa ini? Biasanya itu kita pakai 37. Oh ya, di soal enggak ada ya T-nya. Ya, T-nya ini 37 derajat Celcius. Jadi 7,7 sama dengan massa 5,85. Ini ya, 23 mr dari NaCl. Ini tambah ini ya, 58,5 ya. Kali 1000 per 1000, 0,082. T-nya ini kebetulan tidak ditulis, lupa ya. 37 tambah 273. Ini berapa ini? 310 ya. 310 kali 2. Selanjutnya 310 kali 2 kan 600 nanti nih, 620. Bagi pindah ke sebelah jadi kali pindah sebelah jadi bagi, kali pindah sebelah bagi ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, tuh. Kali ini dikali ini kali ini ya. Jadi kali pindah ke sebelah bagi. Hasilnya nanti 8,86 gram. Jadi ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita tekanan osmotik tanpa kita sadar ya. Di dalam diri kita ada penyerapan makanan dari usus ke darah ya. Penyerapan saripati makanan dari usus ke darah, pembuluh darah itu kan salah satu contoh tekanan osmotik. Di dalam darah itu konsentrasinya tinggi, pada usus konsentrasinya rendah. Masuk dia saripati makanan. Ya, masuk besar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia seperti ini. Begitu juga akar. Akar kan konsentrasi di dalam akar sel-selnya itu kan tinggi dengan zat hara. Ada sedikit zat hara yang di tanah, sedikit saja ditarik oleh akar, padahal konsentrasi yang di dalam tanah ini rendah. Ya. Kalau tidak begitu tidak akan bisa tumbuh akar, tidak akan bisa terjadi
penyerapan saripati makanan dalam usus ya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Saya rasa demikian, semoga video ini bermanfaat. Adapun kurangnya itu berasal dari diri saya sendiri dan lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang memegang kebenaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.